Halo teman-teman sejawat, balik lagi di sesi bedah kasus kita. Buat kalian para calon nurse atau mahasiswa keperawatan yang lagi ngegas persiapan UKOM, sini deh ngumpul, perhatiin baik-baik. Hari ini saya mau nantang kalian semua dalam tes kompetensi kilat yang dirancang khusus buat nguji insting klinis kalian. Fokus kita kali ini, etik keperawatan medikal bedah, dan spesifiknya nih kita bahas sistem pernapasan. Udah siap? Siapin pikiran analitis kalian karena kita bakal bergerak cepet banget. Yuk, langsung kita gas. Gini aturan mainnya. Kalian bakal disajiin 5 skenario klinis tingkat dasar. Ini tuh tipe-tipe soal UKOM yang sering banget muncul, tapi ya ampun sering banget bikin jeblok kalau kalian kurang teliti. Di tiap kasus, kalian harus buru-buru ngunci jawaban di kepala sebelum saya kasih tahu kuncinya. Dan sebagai penutup, soal ke-6 bakal saya biarin menggantung tanpa jawaban. Itu bakalan jadi tantangan khusus buat kalian pecahin sendiri. Siap? Mari kita mulai tantangannya. Kasus pertama, coba bayangin situasi ini ya. Ada seorang perawat lagi asik ngasih edukasi kesehatan soal TB paru. Tapi, di materi presentasinya, dia nampilin foto anak yang lagi kena TB. Masalahnya, wajah anak itu kelihatan jelas banget. Sama sekali nggak di-blur, nggak disensor, atau ditutupi. Wah. Nah, dari tindakan itu, prinsip etik manakah yang secara langsung ditabrak sama perawatnya? Ini opsinya. Apakah A, non-maleficence, B, confidentiality, C, beneficence, D, autonomy, atau E, fidelity. Coba dipikir-pikir lagi soal hak privasi pasien. Oke, dapat? Kunci jawaban kalian sekarang juga. Yap, bener banget kalau kalian jawab B, confidentiality atau kerahasiaan. Yang menarik dari prinsip ini tuh gimana dia narik garis tegas soal privasi. Nampilin wajah pasien dengan penyakit menular kayak TB tanpa izin, apalagi nggak disensor. Itu jelas pelanggaran privasi akut. Ingat loh, penyakit pernafasan kayak TB tuh kadang masih bawa stigma di masyarakat. Jadi sebagai perawat, ngejaga rahasia identitas mereka itu hukumnya wajib. Lanjut ya, mari kita lihat gimana prinsip etik nyambung sama yang namanya rasa percaya. Kasus kedua, ada perawat bawa obat asma siang-siang, tapi pasiennya lagi makan. Terus perawatnya bilang, nanti jam 1 siang saya balik lagi ya Pak. Tapi nyatanya, sampai jam 2 siang, dia nggak nongol-nongol. Lebih parahnya lagi nih, pas ditanya di nurse station, dia malah ngeles dan bilang pasiennya yang nolak minum obat. Parah sih nih. Coba evaluasi skenario ini cepet-cepet. Prinsip apa yang ambiar di sini? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Autonomy, atau E. Beneficence. Cermati tindakan perawat yang nggak nepati waktu dan malah bohong tadi. Udah, kunci jawabannya. Dan jawaban yang paling pas adalah B. Fidelity. Poin krusialnya di sini adalah komitmen. Fidelity itu bukan cuma soal loyalitas buta, tapi soal gimana kita nepatin janji spesifik yang udah kita buat ke pasien. Bayangin, buat pasien asma, telat ngasih obat tuh bahaya banget, bisa memicu bronkospasme loh. Waktu si perawat gagal balik di jam yang dia janjiin, di detik itulah ikatan Fidelity hancur berantakan. Tarik napas mental, kita masuk ke kasus ketiga. Ada pasien dengan gangguan pernafasan kronis, tiba-tiba dia nolak pengobatan standar dari dokter. Dia malah milih pakai terapi komplementer tradisional yang udah turun-temurun di keluarganya. Nah, perawatnya nggak maksa, santai aja, dipersilakan kok. Tapi dengan satu catatan, kondisi pernafasan si pasien harus tetap dipantau dan terkontrol baik. Menurut kalian, prinsip etik manakah yang ngebantu pasien buat punya kekuatan ambil keputusan medisnya sendiri? Pilih ya A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Confidentiality. Kunci jawaban kalian sekarang. Kalau kalian jawab C. Autonomy, yes, kalian benar. Kasus ini ngasih gambaran yang cantik banget soal esensi patient-centered care. Otonomi itu artinya pasien yang sehat secara mental punya hak mutlak buat nentuin arah perawatannya sendiri, termasuk ya nolak pengobatan medis. Tugas kita tuh bukan buat maksa-maksa mereka, tapi buat ngedukasi dan menghormati keputusan mereka, selama mereka sadar banget sama risikonya. Masuk ke kasus keempat. Di sini kita punya pasien TB paru sama keluarganya yang lagi deg-degan banget. Mereka nanya langsung ke perawat soal seberapa parah sih penyakitnya dan ada nggak sih komplikasi yang bahaya. Alih-alih ngasih harapan palsu atau nutup-nutupin fakta biar mereka nggak sedih, perawat ini malah ngejelasin prognosisnya secara belak-belakan, jujur, objektif, dan super lengkap. Kira-kira prinsip apa nih yang bikin komunikasi transparan kayak gini bisa terjadi? Apakah A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Non-maleficence? Tentukan pilihan kalian sekarang juga. Jawabannya adalah B. Veracity. Ngerawat pasien dengan penyakit pernapasan kronis tuh butuh banget yang namanya trust atau kepercayaan.
Nah, veracity ini intinya adalah ngomong apa adanya, tanpa direkayasa. Menyembunyikan fakta mungkin kelihatannya kayak, oh kita ngelindungin perasaan pasien nih. Tapi secara etik, nggak gitu konsepnya. Pasien berhak banget tahu kebenaran kondisi mereka, biar mereka bisa siap, baik secara fisik maupun mental. Nggak kerasa kita tiba di studi kasus kelima. Ini kasus terakhir yang bakal saya kasih kunci jawabannya ya. Ada pasien masuk dengan pneumonia berat dan banyak penumpukan dahak. Perawatnya gercep dan teliti banget, dia lakuin fisioterapi dada dan nge-suction lendirnya. Perawat ini mastiin banget intervensinya itu spesifik buat bikin jalan napas pasien sebersih mungkin biar kesehatan pernapasannya langsung membaik. Kedengarannya kayak tindakan rutin sehari-hari kan? Tapi ini digerakkan oleh prinsip etik yang mulia loh. Yang mana tuh? A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Confidentiality. Ayo kunci jawaban terakhir kalian bareng saya. Pasti udah pada tahu deh. Jawabannya D. Beneficence. Beda sama prinsip yang cuma nyuruh kita, jangan bikin celaka. Beneficence ini nuntut kita sebagai perawat buat proaktif, aktif berbuat sesuatu demi hasil yang positif buat pasien. Nge-suction dan ngasih fisioterapi dada itu contoh nyata dari berbuat baik. Kita kasih usaha maksimal biar napas mereka lega lagi. Sesimpel tapi sedalam itu dampaknya. Oke, mode pemanasan selesai. Sekarang giliran kalian. Ini saatnya menguji seberapa dalam pemahaman kalian yang sebenarnya. Coba dengerin skenario kritis ini baik-baik. Ada 2 pasien yang sampai IGD barengan. Pasien pertama itu tokoh VIP, orang penting lah. Tapi dia cuma kena serangan asma ringan. Nah, pasien kedua ini warga biasa, tapi dia datang dengan eksaserbasi PPOK alias penyakit paru obstruktif kronik yang parah banget sampai ngancam nyawa. Tapi perawat jaganya malah mutusin buat ngurusin dan ngasih oksigen ke si VIP duluan. Cuma karena dia orang kaya dan status sosialnya tinggi. Pertanyaannya simple, prinsip etik mutlak apakah yang secara terang-terangan udah dilanggar sama perawat ini? Pilihannya A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Fidelity, atau E. Beneficence. Udah tahu jawabannya? Tahan dulu, karena kali ini saya nggak bakal ngasih tahu kuncinya. Saya nantang kalian semua nih. Sebagai calon tenaga medis profesional, kalian harus jago merumuskan argumen klinis. Apa jawaban kalian? Dan yang lebih penting lagi, rasionalnya apa? Yuk ramaikan kolom komentar, saya mau lihat diskusi yang seru. Gimana kalian nerapin logika etik keperawatan buat kasus triase pernapasan yang bikin emosi ini? Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita resapi kalimat ini bareng-bareng. Etik itu teman-teman, bukan sekedar hafalan teori basi yang kalian pelajari cuma biar lulus UKOM. Bukan, etik itu adalah kompas moral kalian. Dialah yang ngebimbing tangan kalian waktu lagi melakukan suction, yang ngerem lisan kalian pas lagi ngomong sama keluarga pasien, dan yang mastiin setiap tarikan napas pasien itu dijaga sama tangan yang tepat. Janji ya, aplikasikan terus prinsip-prinsip ini pas kalian lagi dinas di bangsal nanti. Semangat terus belajarnya, jaga empati kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus kita berikutnya.